Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luzai, and today I will interpret a video from YouTube to Indonesia that is called How to Learn and Remember Vocabulary. So let's start our interpretation. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Oke, Lucy, pertanyaan singkat. Mengapa kamu menggunakan merpati sebagai contoh utamamu sepanjang video ini? Look, don't worry about it. It will be fine. Lihat, jangan risaukan hal ini. Ini akan baik-baik saja. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat. Jika Anda bertanya pada guru bahasa bagaimana cara saya meningkatkan kosakata saya, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti baca buku, tonton film, bicara dengan penutur asli, kerjakan latihan kosakata, dan ulang. These are all valid points. Semua ini benar adanya. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan luar biasa cepat, dan terima kasih kepada sebuah metode yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan saya dan membuat sebuah solusi. I needed something that I could do bit by bit, day by day. Saya butuh sesuatu yang bisa saya lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari. And I'm going to explain to you how you can do this method too. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa melakukan metode ini. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. Metode saya akan membantu Anda melatih otak Anda untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua. So, what's the first step? Jadi, apa langkah pertamanya? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know, constantly. Baik, ketika Anda bangun pagi, Anda entah bagaimana perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata yang belum saya tahu secara konstan. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. Jadi apakah Anda menaruh poster di pintu Anda, atau catatan post-it di kulkas, pengingat di telepon, apapun untuk mengingatkan Anda bahwa hari ini kata baru. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. Jadi mulai dari menit pertama Anda meninggalkan rumah, Anda perlu berada dalam pencarian kata yang Anda tidak tahu. Mulai berpikir dalam bahasa yang Anda sedang pelajari. Untuk saya, bahasa Spanyol. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. Jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol. Saya melihat merpati, paloma. Oke, saya tahu itu. Saya melihat perhentian bis. Not sure how to say that in Spanish, so I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. Saya tidak yakin bagaimana cara menyebutnya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya keluarkan telepon saya dengan cepat, menulisnya dalam bahasa Inggris, kemudian saya lupakan. And I keep on doing that throughout the day, so you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Dan saya tetap melakukan itu sepanjang hari. Jadi Anda berada dalam pencarian itu secara konstan. Apakah saya tahu ini dalam bahasa Spanyol? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. Ya, saya tahu. Tinggalkan. Apakah saya tahu ini dalam bahasa Spanyol? Tidak, saya tidak tahu. Tulis itu.
You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. Anda mungkin berakhir dengan 5 kata di penghujung hari, Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di penghujung hari. It depends on your level and also where you are. Ini bergantung pada tingkatan Anda dan juga di mana Anda. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk menjadi terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua, dan ini akan membantu Anda menuju kelancaran. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Kemudian, Anda juga membuat catatan dalam telepon Anda berisi semua hal yang Anda lihat sepanjang hari yang Anda tidak tahu apa artinya. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. Sekarang hal yang terpenting datang ketika Anda sampai di rumah pada malam hari. So, when you get home from work or university Jadi, ketika Anda sampai di rumah dari kantor atau dari kampus, day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat diari kata. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. Saya menggunakan buku catatan untuk ini karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. So I write the date. Jadi saya tulis tanggal. I write a short sentence about what I did that day. Saya menulis sebuah kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu. And then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on Kemudian saya lanjut dan saya lihat kata yang tidak saya ketahui hari ini my phone and I add them into my diary. di telepon saya dan saya tambahkan ke diari saya. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. Jadi kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, pemberhentian bis, tukang emas, dan gedung pencakar langit. And I don't know how to say those in Spanish. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. So I move on to the next page. Jadi saya berpindah ke halaman selanjutnya. And I go and search them on the internet. Dan saya mencarinya di internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon. Jadi kata pertama adalah pigeon. Saya ambil komputer saya menggunakan situs seperti Word Reference, saya mencari pigeon. And I listen to the pronunciation. Dan saya dengar pengucapannya. Paloma. Great. Paloma. Baik. Paloma. And then I add that to my word diary. Dan kemudian saya catat itu ke diari kata saya. So one of my words was skyscraper. Salah satu kata saya adalah skyscraper. That I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. Jadi, saya menggunakan Word Reference untuk mencari skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Dan kemudian saya mendengarkan pengucapannya. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Oke. Dan saya tambahkan itu ke diari kata saya. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. Bagus. Dan saya tetap melakukannya hingga catatan saya penuh. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. Dan kemudian saya mempunyai catatan definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat hari ini. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. Jadi secara ideal, Anda perlu membuat diari ini setiap hari
Buat ini menjadi bagian dari hidup Anda dan bagian dari rutinitas Anda. So what you're actually doing by following this process and Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses ini? this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. Dan metode ini adalah Anda melatih otak Anda untuk melihat dan mengkonfirmasi secara konstan bahwa ia mengetahui kata dalam bahasa kedua itu. And immediately, when it doesn't know, alert, you write that word down and then you know that you're going to search for it later. Dan ketika ia tidak tahu, Anda mencatatnya dan akan mencarinya nanti. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process. Ini sangat menarik untuk melihat kembali diari kata Anda setelah berbulan-bulan melakukan itu. Because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. Karena Anda melihat kata dan Anda hanya berpikir, oh Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, ketika Anda bangun pagi pada hari esok, setelah menyelesaikan diari Anda malam sebelumnya, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Anda akan melihat seketika skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. Anda hanya akan secara konstan memikirkan itu di pikiran Anda. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. Ketika Anda telah melatih otak Anda untuk berpikir dan memproses cara ini akan menjadi lebih mudah untuk Anda dalam mendapatkan kosakata dan mengidentifikasi di mana kurangnya kosakata Anda. For many of you, this might not work. Untuk sebagian dari Anda, mungkin ini tidak akan bekerja. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Coba saja, jika ini tidak bekerja, saya dengan senang hati ingin mendengar cerita sukses Anda. Terima kasih. That's all for me, and thank you for watching my interpretation video.